Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, pada video pembelajaran ini kita akan membahas materi di sekolah tingkat pertama atau SMP MTS kelas 7 semester 2, yaitu tentang penyajian data. Di mana pada materi penyajian data ini ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas di video ini, yaitu tentang jenis-jenis data dan juga tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Namun sebelum kita masuk ke kedua pokok pembahasan tadi, terlebih dahulu kita mengenal apa sih data itu. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, dan lain sebagainya. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai jenis-jenis data. Berdasarkan jenisnya, data itu dibedakan menjadi dua macam. Pertama, ada namanya data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah, atau lebih sederhananya dapat kita pahami, data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk angka ataupun bilangan. Misalnya, data mengenai jumlah siswa dalam satu sekolah, data mengenai jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang menggambarkan objek yang dimaksud. Atau secara lebih sederhananya, data kualitatif ini dapat kita pahami merupakan data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Atau bisa kita bilang data kualitatif ini merupakan lawan dari data kuantitatif, di mana data kuantitatif tadi itu merupakan berbentuk angka ataupun bilangan, sedangkan data kualitatif ini tidak berbentuk angka ataupun bilangan. Contohnya data warna, kemudian mutu barang, dan lain sebagainya. Selain berdasarkan jenisnya, data juga dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, di mana berdasarkan cara memperolehnya, data itu terbagi menjadi dua. Pertama, data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap salah satu dari anggota keluarga tersebut. Kemudian data mengenai mata pelajaran yang disukai oleh siswa dengan cara memberikan angket kepada siswa. Kemudian yang kedua ada namanya data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contoh, data tentang harga saham. Itu yang diperoleh dari BPS. Kemudian data mengenai banyaknya siswa SMA dalam satu kabupaten atau kota, itu diperoleh dari Dinas Pendidikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh mengenai data sekunder yang lain. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang penyajian data dalam tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini terdiri dari tiga macam. Pertama, tabel baris dan kolom. Kedua, tabel kontingensi. Dan yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Kita akan coba membahas satu persatu. Pertama, yang pertama itu tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Sekali lagi, tabel baris dan kolom ini hanya digunakan untuk data yang memiliki satu kategori atau memiliki satu kelompok saja.
Kemudian yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Bisa kita katakan tabel kontingensi ini adalah lawan dari tabel baris dan kolom. Tadi di mana tabel garis dan kolom itu hanya memiliki satu kategori saja, sedangkan tabel kontingensi ini memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Kemudian yang ketiga ada namanya tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau selang nilai, di mana setiap interval nilai tersebut memiliki frekuensi atau yang lebih kita kenal dengan banyaknya data. Untuk lebih memahami dari maksud dari macam-macam tabel tersebut, di sini bisa kita lihat beberapa contoh. Nah, pertama, di gambar pertama, tabel baris dan kolom. Contoh dari tabel baris dan kolom. Tabel tentang jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Nah, ini merupakan contoh dari tabel baris dan kolom. Kemudian yang kedua, tabel mengenai jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelaminnya. Ini merupakan contoh dari tabel kontingensi. Dan yang terakhir yaitu tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Ini merupakan contoh dari tabel distribusi frekuensi. Jadi pada kesimpulannya dari materi-materi tadi dapat kita simpulkan bahwa data itu dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, dapat dibedakan jadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan berdasarkan dari cara memperolehnya, data itu terbagi menjadi dua pula, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian ada 3 macam model penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel baris dan kolom, kemudian tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Oke, mungkin itu saja sedikit materi untuk video ini mengenai penyajian data dengan pokok pembahasan yaitu jenis-jenis data dan juga penyajian data dalam bentuk tabel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.